Yo, jadi eh, udah lama kita nggak nonton video lagi. Saya nggak bikin video, kalian nggak nonton video tentang AI. Jadi sekarang materinya representasi pengetahuan. Saya bingung mau ngejelasin representasi pengetahuan ini, mau cari buku-buku. Kalau pakai buku bahasa Inggris mungkin kalian agak susah juga ya. Jadi saya mungkin bakal kolaborasi sama beberapa sumber. Saya ngambil blog dari Lutfiatul tahun 2013. Dan saya juga ngambil satu dari sini. Nanti slide yang ini saya sertakan. Oke, kita ngomongin representasi pengetahuan. Penjelasannya nggak banyak banget kok, simple, 15 menit cukup. Representasi pengetahuan itu penggambaran ulang tentang sesuatu yang diketahui. Jadi misalnya, contohnya itu lampu merah, itu kan traffic light, itu kan ada pengetahuan di sana. Kalau kalian orang yang lahirnya nggak kenal traffic light, anggaplah di hutan kan tidak ada traffic light. Setelah dewasa, setelah 30 tahun kalian hidup di hutan dari lahir, kalian nggak pernah lihat traffic light, kalian nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, nggak pernah pelajari. Terus kalian ke kota, ketemu traffic light, kalian bingung. Karena tidak ada pengetahuan di sana. Jadi harus diajarin dulu kan. Nah, itu maksudnya pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang traffic light itu adalah kalau merah jangan dilewati, berhenti. Kalau hijau ya jalan. Kalau kuning ya ngebut. Biasanya gitu. Ya nggak tahu, kuning itu kan seharusnya waspada, bersiap-siap. Entah itu bersiap-siap mau jalan atau bersiap-siap untuk berhenti. Oke, lanjut. Kadang ilmu pengetahuan yang kita punya dan kita mau ngajarin ke satu sistem, ke suatu mesin, gimana cara ngomongnya, gitu aja sih. Gimana caranya berkomunikasinya, memberikan pengetahuan itu, sebuah kode yang dimengertiin sama mesin itu. Makanya ada pelajaran representasi pengetahuan di AI ini. Oke, langsung. Dalam merepresentasikan pengetahuan itu ada dua tipe yang akan kita obrolin. Yang pertama itu tipe struktural, yang kedua itu adalah tipe jaringan. Nanti ada bedanya, kita lihat. Untuk dari kedua tipe tersebut lahirlah 5 kelompok seperti ini: logika, jaringan semantik, frame, dan naskah, aturan produksi. Oke, kita mulai aja satu-satu. Saya ngambil dari sini banyak karena ini blog yang paling gampang saya ngertiin, yang saya anggap lumayan bagus lah. Representasi logika itu pakai logic, and, or, not, implies. Biasanya kalau dia ini dan ini maka dia benar. Pakai tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenaran. Yang ini and, yang ini or, yang ini negasi, yang ini implies. Pakai tabel kebenaran. Kapan dipakai ini? Contoh, kita pasang alarm. Kalau sensornya panas, maka alarm panas, alarm rumah. Jika pintunya terkunci, kemudian dipaksa buka, alarmnya hidup. Tuh. Ya, kurang lebih seperti itu.
Nanti kita kalau udah ketemu baru gampang jelasin ini. Lanjut ke predikat logika predikat. Gampangnya gini, seperti yang tadi saya bilang, mesin itu nggak ngerti ini. Yang di ngertiin adalah kode, fungsi, atau apapun itu namanya di sini. Kita ngerti yang ini. Kadang kita malah membuat, ini kan contohnya silsilah keluarga. Kadang kita membuat sebuah silsilah ya dengan menggambar, bukan dengan menulis seperti ini. Kebalik dengan sistem. Jadi di sini ada silsilah keluarga. Komarudin, ambil contohnya. Komarudin mempunyai 3 anak, salah satunya adalah Andika. Jadi kita bisa lihat di fungsi ini. Jadi predikatnya adalah orang tua. Orang tua siapa yang mau tahu? Orang tua Andika itu adalah Komarudin. Kayak gitu. Jadi kalau kita pakai anak, mungkin aja nanti predikatnya anak. Anaknya siapa? Anaknya Komarudin. Itu siapa? Andika. Kayak gitu. Kebalik ya. Ini adalah representasi pengetahuan dari silsilah keluarga yang ini. Gitu. Jadi ini logika. Kemudian lanjut kita ke semantik. Semantik itu adalah hubungan antar status. Simpelnya gitu, disusun dalam sebuah jaringan. Jadi saya coba pakai yang ini. Nah ini. Dari sini ambil random deh, saya ambil Budi. Ini adalah node seperti yang dibilang di sini, node dan link. Jadi ada node dan ada link yang menghubungkan antar dua node. Sekian node ini saling terhubung, terjadilah sebuah jaringan. Ini yang namanya semantik. Nah, kita bisa dari sini kita bisa tahu Budi adalah seorang presiden direktur yang bekerja di PT ABC pada cabang Denpasar. Budi memiliki mobilnya Mercedes. Mercedes itu buatan Jerman dan warnanya perak. Budi sedang bermain golf, entah sedang atau hobi, nggak tahu. Saya anggap sedang. Budi sedang bermain golf, dan golf adalah olahraga. Budi adalah suami dari Dewi, dan Budi adalah laki-laki, di mana laki-laki adalah manusia. Ini semua kumpulan jaringan ini adalah pengetahuan yang direpresentasikan secara jaringan, dalam bentuk jaringan. Ini adalah pengetahuan. Kita tahu, kalian tahu bapak kalian itu punya rumah atau enggak, punya motor apa, punya mobil apa, kalian tahu. Itu. Terus ada yang namanya frame. Frame itu semantik, tapi ada propertiesnya. Frame. Nah, seperti ini. Semantik itu seperti kelas diagram. Bisa dibilang kayak kelas diagram. Mirip lah. Jadi ada kamar hotel. Kamar hotel itu pasti punya tempatnya di mana, spesialisasinya dari kamar, karena kamar ada banyak jenisnya. Isinya apa? Kursi, telepon, ranjang. Jadi berhubungan. Ini kayak kelas diagram. Ini adalah frame. Dia bentuknya jaringan juga, tapi ada ininya, atributnya. Oke, lanjut ke script. Nah, kalau script itu apa ya? Merepresentasikan pengetahuan tentang kejadian. Biasanya sih dalam bahasa natural, habis makan, minum, habis minum, mandi, habis mandi, ganti baju, habis ganti baju kuliah. Itu naskah setiap pagi
di jam kerja misalnya. Coba saya lihat contoh di sini ya. Jadi naskah itu seperti ini ya. Ada track, ada rule, ada property, dan kondisi input. Ini harus disiapkan dulu supaya bisa membuat sebuah naskah. Jalurnya, rule-nya itu perannya siapa aja, propertinya apa. Ini kayak kalian mau bikin film ini. Jadi mau bikin plotnya apa? Plotnya lagi ujian mata kuliah kecerdasan buatan. Perannya siapa aja, mahasiswa dan pengawas. Propertinya apa? Lembar soal dengan lembar jawaban. Kondisi inputnya mahasiswa yang terdaftar mengikuti. Nah, nanti ini adalah scene-nya, ngapain aja, ini ngapain aja, dibagi-bagi, ini ngapain aja. Outputnya adalah yang mana? Ini. Outputnya seperti apa? Dicek masing-masing. Nah, yang kayak begini ini namanya script. Biasanya kalau di bahasa pemrograman function itu ada banyak banget dikumpulin jadi satu. Oke, lanjut. Yang terakhir itu aturan produksi. Contohnya, jika hari ini hujan, maka saya tidak kuliah. Pengetahuan, jika lampunya berwarna merah di depan saya, maka saya tidak boleh melewati garis traffic light-nya. Jika lampunya berwarna hijau, saya bisa melewati garis traffic light. Oke. Ini contoh yang lain lagi untuk aturan produksi. Ya, pengetahuan jika maka itu aturan produksi. Keadaan awal, aturannya gimana, dikontrol biar dapat tujuan. Udah, gampang. Jika ada orang yang masuk ke rumah tapi lewat jendela, maka bagaimana? Jika ada orang yang masuk ke satu rumah melewati pintu, maka bagaimana? Itu adalah aturan produksi. Nah, kelima kelompok ini adalah cara-cara bagaimana menggambarkan sebuah pengetahuan. Gitu. Ya, pengetahuan itu ada banyak banget. Misalnya pengetahuan tentang apel. Kok bisa dibilang apel? Kalau misalnya di sebelahnya ada buah mangga, nah kok bisa memilih apel? Karena ada pengetahuannya. Pengetahuannya adalah bentuknya seperti apa, boleh pakai script, boleh pakai apa saja. Jadi pengetahuan itu ya perlu direpresentasikan dengan kelima cara ini. Gitu aja. Nah, sekarang coba kalian bikin satu contoh representasi pengetahuan. Pilih salah satu dari ini. Dari 5 ini. Logika, semantik, frame, script, atau aturan produksi. Yang mana aja, terserah. Contohnya juga bebas. Mau pengetahuan seperti apa? Pengetahuan batik misalnya, batik Megamendung itu apa ciri-cirinya? Apakah dia bagaimana cara merepresentasikannya? Atau pengetahuan tentang sebuah permainan satu game, PUBG atau MOBA atau apa saja, silakan representasikan dengan cara salah satu di sini. Atau aturannya Facebook atau aturannya IG, siapa bisa follow siapa, terus siapa punya apa aja, itu bisa. Itu kayaknya frame kalau IG. Silakan kalian buat bebas, nanti saya siapkan tempatnya, kalian bikin di doc, nanti diupload di sana aja. Oke. Dah, itu aja untuk representasi pengetahuan. Thank you.